Kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat video short yang berpotensi mendapatkan views yang sangat tinggi, teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Di video kali ini saya akan membedah dua channel dan kita akan mengcompare antara kedua channel ini menjadi sebuah ide konten yang tentunya menarik ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah channel yang telah memiliki 92.000 subscriber dan telah mengupload sebanyak 1.500 video. Kita akan lihat teman-teman di bagian bawah seperti apa sih video short beliau itu. Kita akan amati terlebih dahulu teman-teman sebelum kita masuk ke cara pembuatan kontennya ya. Kalau kita lihat dari sisi backgroundnya ini hampir sama ya teman-teman, atau satu background itu bisa dipakai berkali-kali. Lalu isinya, ide kontennya itu berisikan teks yang lumayan panjang menurut saya ya, yang tidak bisa dilihat dalam satu kali tonton. Artinya apa? Artinya video seperti ini akan menarik para subscriber ataupun viewer untuk nonton berkali-kali. Nah, efeknya apa? Jika video ini ditonton berkali-kali, tentunya video ini akan terus naik ke algoritma ya teman-teman, baik itu di YouTube maupun di media sosial lainnya. Nah, saya juga di TikTok menemukan beberapa channel atau beberapa akun ya teman-teman di TikTok itu. Dia mirip-mirip seperti ini teman-teman. Jadi dia buat teks yang agak banyak, yang sekiranya kita itu tidak cukup untuk menontonnya dalam satu kali putaran saja, tetapi kita harus menontonnya bahkan sampai 3-4 kali putaran. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini saya akan putar salah satu ya, mungkin video terakhir yang ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada background dan ada teksnya. Nah, kita akan cek apakah channel yang pertama ini berhasil dimonetisasi. Nah, saya sekarang berada di Lenustube, dimana di website ini kita bisa mengecek status channel seseorang. Dan untuk channel yang fake CEO tadi itu tidak dimonetisasi teman-teman. Kira-kira kenapa teman-teman tidak dimonetisasi? Nah, nanti akan kita bahas penyebabnya ya. Ini adalah channel pertama dan sekarang kita akan masuk ke channel kedua. Namanya Kelly Galo. Nah, beliau ini teman-teman, kalau kita lihat ide kontennya mirip-mirip dengan channel yang pertama kali kita bahas tadi. Bedanya apa? Bedanya di background teman-teman ya. Jadi beliau ini backgroundnya selalu berganti-ganti. Nah, kita bisa lihat ke bagian bawah teman-teman ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, kita ke bagian bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di channel ini Kelly Galo ini saya cek monetisasinya itu berhasil dimonetisasi. Nah, sampai sini kita sudah ada gambaran ya teman-teman, bahwa channel dengan tipe yang pertama ini dengan yang kedua itu mirip tetapi beda perlakuan ya. Artinya yang pertama itu tidak dimonetisasi dan channel kedua berhasil dimonetisasi. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih? Kenapa si channel yang pertama itu tidak dimonetisasi, teman-teman? Nah, teman-teman bisa masuk ke bagian sini ya. Kita ke bantuan YouTube. Di sini pihak YouTube itu sudah memberitahu ya. Jadi ada konten-konten yang dianggap konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda, teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan baca untuk detailnya di sini. Saya akan ringkaskan sedikit ya. Kalau konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Nah, jadi biasanya nih konten berulang antara channel kita dengan channel orang lain itu sulit dibedakan. Jadi tingkat kemiripannya itu sangat tinggi, teman-teman. Nah, kita ke bagian bawah lagi, teman-teman. Di sini ada poin yang saya garis bawahi. Kalau kita lihat channel yang pertama itu terlihatnya menggunakan robot ya teman-teman. Kenapa? Karena ini
kalau kita lihat ya, backgroundnya itu sama teman-teman ya. Beliau tuh menggunakan berkali-kali background yang sama seperti ini ya. Nah, di sini ada keterangan dari pihak YouTube. Konten yang dibuat berdasarkan template, diproduksi massal, atau dihasilkan secara terprogram. Ini adalah contoh konten yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Nah, di sini kita garis bawahi teman-teman, diproduksi massal. Karena apa? Karena zaman sekarang ini AI itu sudah sangat canggih teman-teman ya. Kita tinggal mengetikkan perintah saja ya, terutama di Canva nanti teman-teman, kita tuh bisa membuat 50 video secara massal dalam waktu kurang lebih 10 menit. Nah, teman-teman bayangkan saja semudah itu membuat video ya. Tetapi teman-teman, kalau kita upload ke dalam YouTube, tentunya akan menjadi sebuah pertanyaan oleh pihak YouTube. Karena apa? Karena dianggap kita itu membuat konten menggunakan template atau diproduksi massal ya, atau dianggap lagi dihasilkan secara terprogram ya, karena dengan kemudahan-kemudahan yang ada di zaman sekarang seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah hal yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Nah, kita akan membuat video teman-teman yang tentunya di bawah 10 detik. Kenapa? Karena agar video kita itu bisa ditonton berkali-kali oleh orang yang sama ya. Kita buat video kita ini ya biar ditonton berkali-kali dan akan terus naik teman-teman ya. Semakin sering diputar akan semakin naik video kita di algoritma media sosial yang kita pakai. Kita akan masuk ke Canva teman-teman. Silahkan teman-teman masuk ke Canva ya. Di sini saya menggunakan Canva Pro. Karena apa? Karena kita akan menggunakan tools yang lagi booming ya di Canva. Ini berlaku hanya di Canva Pro. Nah, jadi buat teman-teman yang mau berlangganan Canva Pro atau yang sering menggunakan Canva, kalau saya pribadi sering menggunakan Canva setiap hari teman-teman. Salah satunya pembuatan thumbnail itu saya menggunakan Canva. Jadi saya membutuhkan sekali Canva Pro yang bisa dipakai dengan leluasa, dengan semua aksesnya. Nah, untuk harganya ya teman-teman, itu sekarang jauh lebih murah karena kita bisa bermain tim teman-teman. Satu tim itu isi 5 orang. Nah, kalau teman-teman penasaran ya atau mau mendaftar, teman-teman silahkan cek saja di kolom deskripsi. Di situ sudah saya sediakan grupnya ya, grup Canva tahunan dan Canva bulanan. Silahkan teman-teman masuk di situ. Oke, kita langsung ya. Di sini kita klik dulu teman-teman, kita cari yang bentuknya itu story. Di sini Canva sudah menyediakan banyak sekali ukuran-ukuran kertas. Ya, teman-teman silakan pilih cerita Anda atau cerita Instagram. Nah, misal saya pilih yang cerita Anda. Saya klik di sini. Lalu kita ke bagian elemen teman-teman. Kita ketikkan saja di sini misalkan pemandangan atau alam. Ya, nature. Oke. Nah, teman-teman ke bagian sini video. Lalu teman-teman pilih videonya. Pilih salah satu. Misal saya mau pilih yang ini ya, yang 14 detik. Ini saya klik kanan, teman-teman. Lalu saya tetapkan sebagai background atau sebagai latar belakang. Nah, sekarang kita akan menuliskan teman-teman sebuah teks. Teman-teman ke bagian teks, lalu teman-teman bisa ke sini tambahkan judul. Teman-teman ketikkan saja misalkan fakta cewek. Nah, fakta cewek ini kita perbesar teman-teman. Ini silahkan diatur saja. Teman-teman letakkan di sini. Ya, untuk jenis hurufnya, untuk ukuran kertas, untuk ukuran fontnya dan lain-lain. Nah, seperti ini teman-teman. Fakta cewek. Ya, fakta wanita yang lahir di bulan Januari misalkan. Nah, di sini teman-teman klik yang ini ya. Tampilkan halaman biar lebih mudah kita pengeditannya. Sekarang teman-teman klik halaman baru ini ya, tambahkan halaman. Teman-teman ke bagian desain, lalu teman-teman ke bagian elemen, lalu teman-teman masukkan video yang kedua. Nah, saran saya teman-teman antara video pertama dan video yang kedua ini dibedakan. Karena apa? Agar tidak dianggap sebuah template oleh pihak YouTube. Nah, kita pilih yang kedua, misal yang ini teman-teman. Sama seperti tadi, kita klik kanan lalu tetapkan video sebagai latar belakang. Nah, kita cek nih teman-teman,
Ini kita akan membuat 10 detik ya. Berarti ini kita ambil hanya 5 detik saja. Teman-teman ke bagian atas, ini ada pangkas, teman-teman klik. Lalu teman-teman tarik sampai dia menjadi 5 detik. Sekarang yang kedua, halaman kedua, kita pangkas juga teman-teman. Kita klik, kita pangkas menjadi 5 detik. Nah, sekarang kita akan menggunakan tools yang sangat membantu kita di Canva teman-teman. Dia mirip-mirip seperti ChatGPT. Nah, buat teman-teman yang sudah Canva Pro, ini tinggal pakai saja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman belum berlangganan Canva Pro, teman-teman bisa menggunakan AI seperti ChatGPT. Tapi teman-teman harus bolak-balik gitu ya, karena teman-teman harus mengcopy dari website ChatGPT ke Canva-nya. Nah, saya klik ini, teks tambahkan judul. Di sini ada icon asisten Canva, teman-teman ya. Ada bintang-bintang nih. Teman-teman klik, lalu teman-teman pilih yang edit dengan tulisan ajaib. Nah, di sini kita berikan perintah. Misalkan tuliskan. Lalu kita klik CTRL enter. Nah, maka si Canva ini teman-teman akan membuatkan kita sebuah teks yang sesuai dengan yang kita request tadi teman-teman. Nah, ini kita bisa perkecil. Nah, ini ada 7 teks teman-teman. Ini bisa kita pisah-pisah. Caranya seperti apa? Teman-teman tinggal copy paste saja. Teman-teman klik teksnya, teman-teman klik CTRL-C, lalu CTRL-V. Nah, ini teman-teman hapus ya. Ini teman-teman hapus nomor 1 sampai nomor 2 sampai nomor 7. Lalu lakukan hal yang sama sampai semua teksnya ini nomor 1 sampai 7 terpisah antara satu dengan yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi saya pisahkan ya satu-satu, kiri kanan ya, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung simpan. Caranya teman-teman klik bagikan di pojok kanan atas. Lalu teman-teman pilih unduh. Dan teman-teman simpan sebagai video MP4. Nah, kita akan masuk ke step terakhir teman-teman, yaitu penguploadan videonya ke dalam YouTube teman-teman, atau YouTube yang ada di handphone. Kenapa? Karena kalau di handphone ini teman-teman, yang pertama kita bisa memilih thumbnail sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, kita bisa memberikan background ya teman-teman, menggunakan musik yang telah disediakan oleh pihak YouTube-nya. Jadi aman, no copyright. Nah, langsung aja teman-teman kita klik tanda plus di bagian bawah. Lalu teman-teman pilih yang upload video. Teman-teman masukkan videonya. Lalu teman-teman pilih berikutnya. Nah, teman-teman klik suara di pojok kiri bawah. Lalu teman-teman bisa pilih musik yang telah disediakan oleh pihak YouTube. Nah, di sini ada tulisan banyak sebenarnya, ada kategorinya yang direkomendasikan, audio terpopuler, dan lain-lain. Nah, teman-teman silahkan cari. Misal saya pilih yang ini ya, Baby Girl. Misal teman-teman, ini saya nggak tahu musiknya seperti apa, tapi saya coba saja. Lalu saya klik tanda panah ke kanan. Nah, di bagian volume teman-teman, ini ada 2 jenis. Saya perkecil ya. Yang pertama itu original sound. Nah, original sound ini adalah suara ya, yang bawaan dari video yang di Canva tadi teman-teman. Karena video yang di Canva tadi itu kan ada suara ya. Nah, di sini kita matikan suaranya. Dan yang untuk musik yang disediakan oleh pihak YouTube itu kita fullkan menjadi 100. Nah, kita checklist. Jadi seperti ini teman-teman. Lalu kita pilih berikutnya. Nah, di mana thumbnailnya Mbak? Di sini ya teman-teman. Ini ada tanda pensil. Teman-teman bisa pilih thumbnailnya. Nah, misalkan teman-teman mau pilih yang ini atau yang ini. Seperti itu ya. Kita pilih saja yang bagian depan ini teman-teman sebagai judul penariknya ya. Lalu kita klik selesai. Nah, di sini silakan teman-teman tambahkan, misalkan udah tahu belum gitu ya, fakta wanita yang lahir di bulan Januari. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika sudah, teman-teman klik video atau upload video short di bagian bawahnya. Nah, jangan lupa di sini visibilitasnya itu di public ya teman-teman, karena agar bisa ditonton oleh orang lain.
Seperti itu teman-teman, sangat mudah. Dalam waktu 5 menit saja teman-teman sudah bisa buat video short yang tentunya lebih variatif. Sekian videonya, semoga bermanfaat dan semangat cuan dari rumah.